Memang awalnya kita dirikan koperasi memang tidak emas dan tidak lagi koperasi. Jujur saja saya sampaikan. Saya juga merasa bergembira ya. Tidak punya gambaran bahwa koperasi akan berkembang sampai sebesar ini. Waktu awal-awal kita mau dirikan koperasi memang sinisme ya. Banyak kawan-kawan dosen yang juga sinis sekali terhadap inisiatif kami untuk mendirikan koperasi kredit ini. Kawan di fakultas untuk mendirikan koperasi karena waktu itu kita dosen-dosen baru semua, umumnya datang dari Jawa dan beberapa kawan yang ada di Kupang memang tamatan dari sini. Tapi semua kita pada waktu mengalami kesulitan keuangan, terutama menyangkut masalah pemondokan. Dan juga kesulitan keuangan ini seringkali hanya harus berhadapan dengan pater bendara yayasan, pater Yosef Sifar. Tiap kali kalau kita datang dia selalu tanya, mau perlu berapa? Nah ini kita juga lama-lama kita juga jadi malu sendiri. Setelah beberapa kawan menghadap pater Sifar, kemudian kembali mereka ceritakan mengenai pertanyaan-pertanyaan itu. Memang pater Sifar tidak itu, tapi perasaan dari kita sendiri yang menghadapi ini. Kita akhirnya menginisiasi untuk mendirikan koperasi kredit ini dari Fakultas Ekonomi. Kawan-kawan semua waktu itu setuju, dan waktu itu saya yang keluarkan undangan pertama rapat di Fakultas Ekonomi. Rapat pada waktu itu selain dosen-dosen dari ekonomi, dari Fakultas Hukum ada Ibu Tresgeni, ada Pak Frumen Sumandari yang juga terlibat. Dari DAK waktu Pak Konsen Karera juga terlibat rapat pertama. Dari Fakultas Keguruan ada Pak Stefanus Penuh di Pemanasan. Kita ini ada sekitar 13 orang waktu itu. Ada Pak siapa namanya? Matias Dakosta sudah almarhum, dan juga Pak Konsen Karera juga sudah almarhum. Kemudian ada Ibu Martini dari Jawa. Waktu itu setelah kita bentuk koperasi dia kembali keluar dari sini. Saya tidak tahu dia sekarang sudah di mana. Tetapi waktu itu memang sponsornya itu orang-orang ekonomi semua. Yang saya bisa sebutkan yang sampai semua ialah Pak WLNT, Pak Ibu Sukamti, Ibu Bibiana, kemudian Ibu Tresgene, Pak Sius Duan, Pak Adrianus Dosewa, Pak Fulferando, Sukamti, Martina, Frumen Sumandari, Ibu Tresgene, Stefanus Penuh, Konsen Karera, dan saya sendiri. Kami ada 13 orang waktu rapat pertama untuk pembentukan koperasi. Pada rapat pertama tadi, saya kembali pada rapat pertama tadi, kita akhirnya memutuskan dirikan koperasi pada waktu itu dengan pengurusnya sekalian. Pengurusnya sekalian pada waktu itu, saya punya catatan pertama, diputuskan ketua, saya sendiri pada waktu itu ya, menjadi ketua. Dan wakil ketua Ibu Tresgene. Kemudian sekretaris Ibu Sukamti Raja, bendahara Ibu Rere Widiana Paula, dan Bapak Gadiensius Juhan pada waktu itu. Nah, masalahnya sekarang masalah nama. Masalah nama koperasi ini apa? Ada waktu muncul ada Tribuna, ada Tribuna. Jadi kami minta Pak Belen untuk cek, karena kami dengar bahwa di Weba itu ada usaha fotokopi namanya Tribuna juga. Akhirnya kami bilang kalau mereka sudah pakai itu, kita pakai lagi. Akhirnya tercetuslah ide untuk menggunakan Adiguna. Adiguna, kegunaan yang besar. Rapat pengurus pertama itu adalah tanggal 1 Agustus itu kita jadikan sebagai hari ulang tahun daripada koperasi.
Dari 1 Agustus tahun 1987 itu kita didirikan koperasi yang namanya Koperasi Adiguna, yang sampai dengan sekarang usianya sudah 33 tahun. Luar biasa, luar biasa. Adik-adik terkasih, kantor pertama Koperasi Adiguna ini di Fakultas Ekonomi. Jadi meja-meja kerja kita masing-masing itu bendahara segala itu ya meja-meja di ruangan ekonomi. Bendahara itu bawa kwitansi itu besar. Jadi kalau ada kawan-kawan mau pinjam uang segala macam bisa di jalan itu bisa kita tanda tangan. Dan memang waktu itu cukup longgar sekali ya. Cukup longgar karena memang kita tidak ada fasilitas dan sebagainya. Nah, setelah itu kita pendekatan dengan yayasan. Kita minta supaya ada ruangan untuk koperasi. Kita diberi satu ruangan saja untuk aktivitas memberi pelayanan kepada anggota. Kita diberi ruangan di kantor. Sekarang kalau sudah salah lantai 1 ya, yayasan. Sekarang jadi bendahara kantor. Tanggal 1 tahun 1987 Agustus itu kita tetapkan sebagai hari ulang tahun koperasi, dan ulang tahun koperasi itu yang ke-25 tanggal 1 Agustus 2012 ya, 2012. Pada itu sekarang sudah 8 tahun yang lalu ya, kita merayakan ulang tahun. Yang demikian usia koperasi kita sekarang sudah 33 tahun. Luar biasa. Pada waktu ulang tahun yang ke-25 sekalian juga kita meresmikan gedung baru, pemanfaatan gedung baru daripada koperasi. Jadi loncatan selama 25 tahun, loncatan cukup luar biasa. Tapi sebelum kita masuk ke sini, kita juga diberi beberapa ruangan di bawah yang sekarang sudah dibongkar oleh yayasan untuk memberi pelayanan kepada anggota. Setelah itu baru kita pindah ke sini. Bapak Mama sekalian, kalau dulu dengan mendirikan koperasi dengan 13 orang dan keuangan yang pas-pasan waktu itu, tentu kita juga mengalami kesulitan. Kesulitan yang paling terasa pada waktu tahun ajaran baru, di mana kawan-kawan banyak harus menyekolahkan anak dan sebagainya. Jadi memang seperti tadi saya gambarkan bahwa memang banyak suka dukanya, karena koperasi waktu itu modal kita waktu itu hanya keberanian saja. Kenapa saya bilang keberanian? Keberanian kita pada waktu itu karena kita melawan arus. Pada saat itu kepercayaan terhadap koperasi oleh masyarakat Indonesia, umumnya dan khususnya NTT ini begitu rendah. Kenapa begitu rendah? Karena pengurus-pengurus justru memanfaatkan koperasi ini untuk kepentingan pribadi. Saya yakin sekali bahwa koperasi ini akan jauh lebih baik lagi ke depan, karena kita lihat pengurus-pengurus dan juga calon-calon pengurus ini orang-orang yang bisa menjaga diri, menjaga kepercayaan publik, dan juga jujur terhadap diri sendiri dan juga jujur terhadap anggota-anggota koperasi. Saya direkrut menjadi bendahara di JKT Timur. Kami bertetangga dengan almarhum Pak Menteri. Beliau juga menjadi dosen honorer di program studi koperasi, guru di SMA tadi. Jadi demikianlah ceritanya. Tetapi sebenarnya jauh sebelum itu saya historikal 10 tahun dengan pengelola Sodikara dari studi. Kemudian di Unika 83 itu saya direkomendasi oleh partner dan Sika Unika. Beliau yang menemani saya supaya saya mau ke Unika. Orang kawan banyak Jawa, tapi
calon ibunya. Saya masuk di Unika, yang pertama sekali menjadi pegangan saya adalah tertibal tabiat kampus. Jadi supaya mereka hidup berterima. Itu ada. Dan bagaimana saya bisa menjadi dosen yang melakukan kegiatan penelitian dan pengambilan bersama. Ini ceritanya, kalau mau ditanya siapa yang mendirikan Adiguna, saya bisa mengatakan di sini bahwa Adiguna didirikan oleh jadi setelah saya masuk menjadi bendahara di ketiga itu ada pertemuan membahas rencana kerja pengembangan koperasi di wilayah timur dan sekitar termasuk Alor Sabtu timur. Demikian banyak rencana untuk menyebarkan koperasi itu di mana-mana, dan saya sudah ikut menjadi fasilitator. Saya pikir kata mereka tidak. Dalam pertemuan dengan pengurus Samjaya yang sudah menjadi pengurus PGP Timur, saya mengusulkan bagaimana ada motivasi ini. Setuju lah mereka, masuk proposal kita ke Swiss Intercorporation. Jadi kalau Pak Mama, saya bangga ini, sungguh-sungguh saya bangga karena ini profesor artinya operasi Adiguna. Pada waktu bentuk awal kita kan berdos, itu saya menjadi fasilitator sekaligus motivasi. Jadi awal 3 akhir itu atas izin lembaga dalam hal ini berdos sebagai sekretaris biasa, kemudian didukung oleh kepala BAU waktu itu Pak Dias, Leonardus Dias, terjadilah di motivasi pembentukan CUD lagi. Jadi dalam perkembangan teman-teman gimana Pak Wilan? Saya bilang hari ini yang paling tua waktu itu Bapak Ilos. Jadi saya termasuk mendukung beliau yang kedua. Jadi betul Pak Wilan saya nanti saya. Tapi jaminnya saya disuruh dari ketua pengawas. Mama saya lebih sibuk di BKT itu. Saya sibuk. Antara 2000 sampai 2008 saya merangkap ketua Puskopti Timur, ketua Komite Adiguna, ketua Komite Sanitasi. Belum lagi yang tadi diceritakan Pak Pien. Kami di wilayah kan tentu saja sibuk namanya AMSA. Kemudian di gereja sekarang tak banyak kasus. Jadi mungkin untuk bahasa yang khas saya sampaikan tadi sudah banyak. Pada waktu menjadi di Adiguna ini tahun 2000 saya dikaulat suruh menjadi ketua. Saya waktu itu menolak, tetapi
memang kalau kita di waktu itu sejak pengurus itu bahasa Kuba bilang betul apa kira. Tapi ada nilai tersendiri. Saya kemudian terima menjadi ketua tahun 2000. Itu saya ingat baik 220. Lalu bukan hanya dosen dan atau pegawai, tapi juga suami-suami atau istri-istri masuk. Bagaimana caranya? Duit yang gadis yang kecil itu potong untuk ini potong sendiri, bukan kasih ini. Berkembang lagi, bukan hanya suami atau istri dan dosen pegawai, tapi juga anak-anak. Maju saja. Ya, itu ada pengalaman waktu menjadi fasilitator. Ya, berkat SIM ini keliling. Saya masih sampai keliling Indonesia sih. Yang di dunia ini belum. Intinya begini Pak Mama, kalau dulu pelatihan itu kita pelatihan banyak, motivasi, khusus dasar, khusus pengetahuan, lalu ada spesialisasi lain. Semua kita. Pada waktu kita punya ruangan di Bogor di sini, itu saya terus menantangani surat Pak Terjun Salu, Pak Trian Gele, saya sebagai ketua, tanda tangan. Itu kantor yang lama di Kuninga itu, kalau dihitung 1 tahun 500.000 itu 40 tahun. Karena kita bangun itu dengan ya dukungan tadi. Tiap bulan waktu itu material lagi bangun ini dari Indonesia, tapi mereka semua desa dengan almarhum Pak. Tiap bulan 25 kg beras dari Adiura. Jadi bahasa saya pada waktu itu kira bisa dipercaya, yaitu saya menghayati itu sejak dari itu. Kemudian yang kedua itu aku cinta, kamu cinta, kita cinta sih. Gunung dan lembah pun kan. Jadi itu cerita awal, sehingga memang motivasi tidak kuat. Sungguh-sungguh saya waktu itu. Saya merasa dari kampung, kemudian saya di Sulawesi Utara 10 tahun. Saya pernah mendapat bantuan dari Pak Rektor Paker di Surabaya. Beliau memberikan saya, ya ingat, karena waktu dia di Surabaya, saya masih di Taman Ustadi. Sementara kami berkunjung karena saya didukung oleh Pater Bomas. Jadi itu mungkin yang melatar belakangi saya. Teman-teman di bawah itu kalau ada mahasiswa datang tanya itu Pak, gimana? Ayo kita cek. Dan hanya JK, kan tidak kuliah, jadi saya ada operasi kredit. Mungkin ini saja saya kira. Saya sudah Bapak Yesus sampaikan. Kalau mau menjadi bos, saya bilang. Kalau mau menjadi pemimpin, saya bilang.
Tuhan lebih paham. Saya kali waktu ibu di rumah, saya tidak buat dompet kosong, saya mau di koperasi. Tapi urus koperasi minta uang. Jamin mantap, oh jamin